Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kita sekarang akan masuki materi pertemuan yang berikutnya, yaitu mengenai kemampuanku terbatas. Ya, teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar mengenai aku memiliki kemampuan. Ya, di sana kita sudah mengetahui banyak sekali kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan berikan untuk kita, baik itu secara fisik maupun secara kemampuan yang lainnya, ya. Jadi secara fisik jelas melalui seluruh anggota tubuh kita, yang kemudian misalnya ada kemampuan intelektual atau kemampuan akademis, dan masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Oke, teman-teman, sekarang setelah kemarin kita menyadari berbagai banyak kemampuan yang kita miliki, sekarang kita mau melihat keterbatasan yang ada dalam diriku. Jadi kemampuanku terbatas. Maksudnya kemampuanku terbatas ini apa sih? Kayaknya sejauh ini saya selalu menjadi juara, Bu. Sejauh ini saya tidak pernah namanya dikalahkan oleh siapapun. Ya. Sekarang kita mau melihat kemampuanku terbatas. Ya, ini untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan materi yang minggu lalu. Kemudian ini ternyata kita memiliki dua keterbatasan. Saya mencoba untuk memisahkan dua keterbatasan ini. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara kemampuan. Secara fisik yaitu jelas melalui seluruh anggota tubuh kita yang kita anggap tidak sempurna seperti apa yang kita kehendaki. Kemudian keterbatasan kemampuan ini talenta di luar fisik, ya. Jadi misalnya kita diberikan kemampuan untuk secara akademis, kemampuan untuk bisa belajar lebih cepat dari temannya. Nah, itu namanya kemampuan kita atau talenta kita. Sekarang saya mencoba untuk menampilkan beberapa gambar, ya. Ini keterbatasan kemampuan. Keterbatasan kemampuan. Jadi di sini saya menggambarkan ada seorang anak yang secara ekonomi dia mampu, kemudian tetap di sisi lain dia ini secara akademis dia kurang. Jadi dia tidak pandai, dia tidak cukup pintar, dia tidak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Kemudian yang di bawahnya ini saya menggambarkan ini seorang dengan secara ekonomi dia mengalami kekurangan, ya, secara finansial dia mengalami kekurangan, tetapi di satu sisi yang lain dia secara akademis dia sangat bisa, bahkan dia seringkali menjadi juara kelas, dia menjadi selalu menangkan kejuaraan-kejuaraan. Jadi secara intelektualnya dia sangat bagus. Kemudian itu contoh dari keterbatasan kemampuan. Sekarang kita mau melihat keterbatasan fisik yang ada dalam diri kita yang seringkali menjadi keluhan-keluhan kita, ya. Yang pertama, di sini kita menganggap bahwa diri kita gemuk. Bu, saya gemuk, saya nggak pede, Bu. Saya nggak pede. Kemudian rambut saya keriting, warna kulit saya gelap. Saya nggak pede lagi, Bu, ya. Kemudian, Bu, saya pendek, jadi saya susah untuk meraih sesuatu. Saya nggak mungkin bisa menjadi pramugari, nggak mungkin bisa menjadi uh, profesi yang ditentukan dari tinggi badannya, ya. Kemudian, Bu, saya nggak pede, badan saya terlalu kurus meskipun makan saya sudah banyak. Oke teman-teman, nggak perlu masalah, nggak perlu teman-teman minder, ya. Kita ingat lagi materi kita yang pertama, bahwa kita semua adalah citra Allah. Oke, ini kemudian saya masih punya contoh yang lain. Ternyata di balik semua yang kita keluhkan ini, ya, ada yang menyandang kekurangan atau keterbatasan yang itu sangat fatal dan tidak bisa diperbaiki. Misalnya di sini ini adalah seorang tunanetra. Ya, tunanetra itu adalah kalau biasanya banyak orang menyebut sebagai orang buta, ya. Tapi di sini saya mau mengajak teman-teman
Mari kita menyapa mereka dengan sebutan-sebutan yang lebih sopan, yang lebih etis, dan itu pun akan diterima oleh mereka. Jangan kita bilang, hei orang buta, hei orang tuli, hei orang bisu. Tidak, mereka juga punya istilah lain yang lebih memanusiakan manusia mereka. Ya, ini contoh dari tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat. Kemudian ini orang yang tidak bisa berbicara atau tunawicara. Kemudian di sini orang yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Ya. Lalu ini orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, tunawisma. Kemudian ini orang yang tidak mempunyai salah satu kaki atau kita sebut sebagai tunadaksa. Tunadaksa itu orang yang tidak mempunyai salah satu anggota tubuh kita. Misalnya ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki atau jarinya hilang satu gitu ya. Nah, itu mereka sebagai penyandang tunadaksa. Kemudian masih ada yang lain yaitu tunagrahita. Tunagrahita itu biasanya dia orang dengan berkebutuhan khusus, misalnya Down syndrome ya, seperti itu. Kemudian ada lagi tunalaras. Tunalaras itu orang yang sulit untuk mengontrol emosi. Ya, orang yang sulit untuk mengontrol emosi. Jadi emosinya itu cepat meledak-ledak begitu ya, tidak stabil. Kemudian tunaganda. Nah, tunaganda mungkin di sini teman-teman juga pernah menjumpai orang dengan berkebutuhan khusus dengan tunaganda. Misalnya orang itu menyandang tunawicara sekaligus tunarungu. Jadi ketika berbicara dia harus menggunakan bahasa isyarat. Ya. Maka bersyukurlah kita yang masih dikaruniai anggota tubuh yang lengkap. Karena ternyata banyak sekali orang-orang yang masih menyandang kekurangan-kekurangan yang lainnya. Oke. Berikutnya. Sekarang kita mau melihat kembali ke dalam diri kita, keterbatasan-keterbatasan apa saja yang kita miliki. Silahkan teman-teman merenung sebentar, teman-teman lihat lagi ke dalam diri teman-teman, keterbatasanku sejauh ini apa ya, setelah kita mampu mensyukurinya ya. Keterbatasanku misalnya kakiku panjang, tapi ketika aku main bola aku pasti selalu kalah bu gitu, aku nggak bisa ngegolin, atau aku jadi kiper tapi aku nggak bisa nangkep bolanya, padahal aku sudah mencoba meraih bola tersebut tapi kakiku malah menghambatnya gitu, atau seperti apa. Silakan ya, silakan teman-teman tuliskan dalam buku teman-teman keterbatasan apa yang teman-teman miliki. Kemudian sekarang kita mau melihat bacaan dari Angin Ribut Diredakan. Silakan dibuka kitab sucinya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Sudah dibuka teman-teman? Oke, kalau teman-teman belum membacanya, teman-teman tidak akan memahami ya. Yang pertama, keterbatasan apa yang dimiliki oleh para murid Yesus? Keterbatasan apa yang dimiliki oleh para murid Yesus? Kemudian yang kedua, perasaan atau sikap apa yang muncul dalam diri mereka saat menghadapi keterbatasan? Dan yang ketiga, apa yang mereka lakukan untuk mengatasi keterbatasan mereka? Apa reaksinya? Apa yang mereka lakukan? Kemudian, pesan apa yang kamu peroleh dari pesan tersebut? Silahkan jawab ini, nanti saya sediakan dari Google Classroom, teman-teman bisa melihat di sana ya. Nanti untuk jawabannya kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian kalau teman-teman sudah membaca tadi, tentunya teman-teman bisa mengetahui reaksi manusia terhadap keterbatasan. Yang pertama, kita bisa menerima. Yang kedua, kita bisa menolak.
tergantung bagaimana kita menyadari sikap tersebut, menyadari keterbatasan yang kita miliki. Nah, sekarang kita mau melihat sikap para murid dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama, mereka menyadari keterbatasannya, yaitu apa? Mereka tidak bisa meredakan ombak. Kemudian dengan sikap rendah hati, dia meminta bantuan kepada Yesus, yaitu dengan cara dia membangunkan Yesus. Oke, paham? Yang pertama, mereka menyadari saya tidak mungkin bisa meredakan ombak. Lalu dengan sikap rendah hati dan keberanian, dia mau meminta bantuan kepada Yesus untuk meredakan angin ribut yang saat itu menghampiri mereka. Oke, paham ya? Kemudian pesan dalam teks kitab suci Yesus meredakan angin ribut yang tadi, yang pertama menguatkan keyakinan iman kita. Ya, kita semakin percaya bahwa Yesus mampu untuk melakukan sesuatu hal yang kita anggap itu mustahil. Dia dapat membantu kita, dia dapat menolong kita. Kemudian manusia itu yang pertama kan ini yang menguatkan keyakinan iman kita. Berikutnya manusia harus sadar untuk menemukan sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati. Siapa? Jelas, yaitu Yesus. Ya. Jadi yang pertama, kita semakin yakin akan iman kita, kemudian kita juga harus sadar. Jadi jangan hanya tahu saja, tetapi juga kita harus sadar untuk menemukan sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oke, kemudian tugasnya selain menjawab pertanyaan yang tadi, sekarang silakan teman-teman menemukan seorang tokoh yang mempunyai keterbatasan. Misalnya orang dengan tuna daksa, dia tidak memiliki tangan, tetapi dia bisa bermain gitar dengan kakinya gitu. Atau dia tidak memiliki kaki yang lengkap, tapi dia bisa mengikuti lomba lari. Atau siapapun itu, silahkan teman-teman mencari seorang tokoh dengan mempunyai keterbatasan. Setelah itu teman-teman tuliskan cerita mengenai tokoh tersebut. Bu, saya tertarik dengan tokoh A. Ya, karena dia itu orangnya tetap semangat, dia ambisi. Dia meskipun secara finansial dia tidak mampu, tetapi dia sangat tekun sekali mau belajar. Ya, terus dari pengalaman orang tersebut, saya bisa belajar untuk mensyukuri kehidupan. Atau yang lainnya, silahkan dibuat deskripsi secara lengkap dan nanti dikirimkan ke email saya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera belajar secara bertatap muka. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan Tuhan memberkati.